Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya Pagi, terdengar? Pak. Oke, terdengar ya suaranya ya. Oke, untuk hari ini kita akan coba beberapa latihan soal ya yang terkait materi yang sudah kita bahas di minggu ini, yaitu mulai dari deret pangkat sampai aproksimasi menggunakan deret Taylor atau Maclaurin ya. Oke, saya coba share screen. Oke, apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Mana soalnya tadi? Oke, saya coba ambil soalnya dulu ya. Oke, eh, kita mulai dari yang ini ya. Nomor 6 kita diminta untuk menentukan jari-jari dan ke daerah konvergenan dari suatu deret pangkat ya. Nah, mungkin saya pilih yang C saja ya. Mungkin yang terlihat sederhana dulu, yang ini. Oke, nah C itu deretnya adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per 2N min 1. Oke, kalau kita pengen eh, menentukan daerah konvergenan, itu gimana caranya? Uji rasio mutlak, Pak. Ya, menggunakan uji rasio mutlak ya, atau kita cari si rasio mutlaknya dulu. Oke. Nah, sekarang kita definisikan dulu suku dari si deret pangkatnya ya, yaitu ini UN-nya. Oke, di sini berarti yang jadi UN itu adalah X pangkat N dibagi 2N min 1. Oke ya, berarti kalau saya mau UN plus 1, jadinya apa sukunya? X pangkat N tambah 1 dibagi 2 dikali 2 kali N tambah 1 N tambah 1 kurang 1. Ini ya. min 1. Oke, ini akan jadi X pangkat N tambah 1 dibagi bawahnya jadi apa kira-kira? 2N Tambah 1. tambah 1. Oke, sip. Oke, berarti kita bisa mencari rasionya ya sekarang ya. Rasionya atau rho-nya itu adalah limit untuk N menuju tak hingga dari mutlak UN tambah 1 dibagi UN ya. Oke. Atau biar lebih mudah, biasa kita tulis seperti ini. Oke, mutlak UN tambah 1 dikali 1 per UN. Oke, berarti kita peroleh apa di sini? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1. Itu adalah yang ini ya, UN plus 1. Oke, berarti kita peroleh X pangkat N tambah 1 dibagi 2N tambah 1. Oke, dikalikan 1 per UN. Gimana 1 per UN? Dibalik, Pak. Oke, yang ini dibalik ya pembilang sama penyebutnya. Oke, jadinya kita peroleh 2N min 1 dibagi X pangkat N. Oke, nah sekarang biar lebih sederhana, kira-kira harus diubah menjadi seperti apa ini bentuknya? X N kali X, Pak. Ya, X pangkat. yang X pangkat N plus 1 bisa dijabarkan ya. Jadi, X pangkat N dikali X. Oke, yang lain tetap saja ya.
Oke, sekarang kita bisa coret si X pangkat N. Ya, kita bisa coret si X pangkat N sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti apa? Limit N menuju tak hingga dari, X kali 2N-1 oke, X dikali 2N-1 dibagi 2N 2N. tambah 1 ya. Oke, seperti ini. Lalu karena di sini kan X ini kan tidak bergantung pada N ya. Berarti kita bisa anggap si X di sini sebagai konstanta. Sehingga dia bisa keluar dari si limitnya ya. Sehingga kita peroleh mutlak X dikali limit N menuju tak hingga dari 2N-1 dibagi 2N plus 1. Oke. Nah, sekarang menghitung limit ini gimana caranya? Limit yang ini. L'Hopital, Pak. Betul, Pak. Karena bentuk tak hingga per tak hingga. L'Hopital, tapi boleh L'Hopital, tapi harus diapakan? Didefinisikan fungsi baru ya. Karena ini Oke. kan limit barisan kan, Iya, bukan iya. limit fungsi real. Nah, sebenarnya yang lebih praktis kalau bentuknya rasional, bagi saja pembilang dan penyebutnya dengan n pangkat tertinggi ya. Tinggi. Iya. Jadinya apa? 2N-1 dibagi 2N tambah 1. Nah, dikalikan apa? 1 per N per 1 per N. Ya, 1 per N per 1 per N ya. Seperti ini. Sehingga kita peroleh apa? Mutlak X dikali limit Dua, N menuju tak hingga. Langsung saja. 2 N 2 min 1 per N. 1 per N per 2 tambah 1 2 per N. tambah 1 1 per N. N ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa gunakan sifat limit ya. Oke, kalau N-nya tak hingga, menuju tak hingga, maka 1 per N akan menuju 0. 0. Oke. Berarti kita bisa langsung peroleh bentuknya adalah apa? Mutlak dari 2 min 0 dibagi 2 plus 0 ya. Oke. Sehingga kita peroleh rasionya berapa? X. Mutlak X. Mutlak X ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita ingin si deret pangkat ini konvergen kan? Berarti row-nya harus berapa? Kurang Kurang dari dari 1. satu, Pak. Ya, agar konvergen, maka row-nya harus kurang dari 1. Oke, artinya apa? Artinya ya si mutlak X-nya harus kurang dari 1. Gitu ya. Nah, artinya kalau mutlak X kurang dari 1, berarti X-nya di antara -1 dan 1. ya -1 dan 1. Oke, berarti si deret pangkat ini akan dijamin kekonvergenannya kalau X-nya di antara -1 dan 1. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan X-nya itu merupakan suatu nilai di batasnya, yaitu -1 dan 1 ya. Oke, jadi kalian kalau memperoleh daerah konvergenannya berupa interval seperti ini ya, itu harus dicek juga di batas-batasnya. Oke, jadi cek kekonvergenan deret pangkat di batas interval, yaitu apa? Yaitu di mana? Di X sama dengan -1 dan X sama dengan 1 ya. Oke, oke, satu-satu ya. Yang pertama untuk
X sama dengan 1, maka deretnya akan menjadi apa? Kalau kita ganti rumus ini dan kita ganti X-nya sama dengan 1, maka oke, deretnya kan bentuknya N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per 2N min 1 ya. Ini akan jadi deret bilangan kan? Deret apa nih? Kalau X-nya diganti 1, jadinya 1 pangkat N per 2N min 1 ya. Oke. Nah, 1 pangkat N untuk N berapapun itu, dia pasti akan jadi 1 ya. Oke, 1 pangkat N ya 1 ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman harus cek apakah deret ini konvergen atau divergen. Gimana caranya mengecek ini? Jadi cek apakah konvergen. Gimana caranya? Ini materi yang uji deret positif sih sebenarnya. Gampangnya kalau teman-teman punya bentuk deret yang fungsi rasional, itu kita bisa pakai uji banding limit saja ya, biar gampang gitu. Oke, coba gunakan uji banding limit ya. Oke. Nah, uji banding limit itu memerlukan bantuan deret yang lain ya. Oke. Nah, dalam menggunakan uji banding limit untuk bentuk yang rasional, kita bisa pilih deret pembandingnya atau sigma Bn ya, yang jadi pembanding gitu ya. Ini adalah apa bentuknya? Masih ingat 1 per nggak? 2. Ya, 1/2n ya. Jadi diambil eh, suku dengan pangkat tertinggi di pembilang dibagi dengan suku pangkat tertinggi di penyebut. Oke, seperti itu. Oke, ini berarti kita pilih 1/2n ya. Oke, oke. Eh, oke. Berarti di sini yang mau diuji ini jadi si AN-nya ya. Ini adalah AN-nya. Sedangkan BN-nya adalah yang kita tahu kekonvergenannya. Oke, ini mungkin dari satu saja ya. Oke. Nah, kalau kekonvergenan BN gimana dia? Deret ini konvergen atau divergen? Dia konvergen. Yakin? Ini deret apa ini? Soalnya kan geometri. Bukan. Oh, bukan. Deret apa? Harmonik. Hiperbolik nih. Hiperbolik, Eh, harmonik. harmonik ya. Oke. Ya, Nah, tengahnya dikeluarin. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya bisa saya tulis dalam bentuk sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari setengah dikali 1/n kan?
Dan ini, deret ini adalah setengah dari deret harmonik. Oke, dan kita tahu bahwa deret harmonik itu deret yang Divergen. divergen ya. Oke, saya kasih merah, ini adalah divergen ya. Dan di kelas sudah dibuktikan bahwa deret harmonik adalah deret yang divergen. Oke, nah sekarang kita akan coba menghitung limitnya. Limit dari perbandingan antara suku yang mau kita uji dengan yang kita sudah ketahui kekonvergenannya ya. Oke. Jadi ini akan menjadi limit n menuju tak hingga dari an-nya adalah 1 per 2n-1 dibagi bn-nya adalah 1 per 2n ya. Nah, limit ini akan sama dengan apa? 1 per 2n-1 dikali 2n per 1 ya. Oke, dibalik ya. Oke, sehingga kita peroleh limit n menuju tak hingga dari 2n per 2n-1. Hasilnya berapa ini? Bisa langsung Satu. dihitung 1. 1 ya. Oke. 1. Nah, kesimpulannya apa? Kalau misalkan limit dari perbandingan suku-sukunya berhingga, artinya AN dan BN Konvergen. memiliki kekonvergenan yang sama ya. Hmm. Jadi karena Ah. hmm, kita tahu sigma BN divergen ya, dan limit N menuju tak hingga dari AN per BN sama dengan 1, artinya dia berhingga ya. Maka kesimpulannya apa? Deret AN sama dengan deret apa tadi? 1 per 2n-1 itu juga divergen ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau nilai limit ini berhingga, maka si Bn sama si An itu memiliki sifat kekonvergenan yang sama. Oke, jadi kalau Bn-nya divergen, ya An-nya akan divergen juga. Tapi kalau di sini yang si Bn-nya konvergen, maka yang An-nya juga konvergen ya. Oke, gitu. Nah, maka ternyata ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 1, si deret pangkatnya divergen, ya. Artinya apa? Artinya ya, 1 gak masuk. Gak masuk ini ya. ya X sama dengan 1 tidak masuk ke daerah Ke konvergenan. konvergenan, gitu. Oke ya, sampai sini aman? Aman, Pak. Ya. Nah, ini baru yang X sama dengan 1 ya. Sekarang kita coba untuk X yang sama dengan min 1. Maka deretnya akan menjadi apa? Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per 2N min 1 akan jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N per 2N min 1. Oke, ini namanya deret apa? Ganti tanda. Ganti tanda ya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya bisa dituliskan dalam bentuk
Oke, ini suku min 1 pangkat N-nya bisa dipisahkan, dikalikan suku yang positif ya. Nah, sebenarnya kalau uji deret ganti tanda itu lebih mudah ya, cenderung lebih mudah gitu. Jadi yang kita lihat sebenarnya hanya suku positifnya yang ini. Oke, misalkan ini adalah AN ya. Nah, deret ganti tanda itu konvergen kalau memenuhi dua syarat. Apa itu? Deret, saya tulis lagi ya. Ganti tanda, sigma min 1 pangkat N dari AN gitu ya. Konvergen jika apa syaratnya? Ada dua, yaitu yang pertama AN-nya monoton turun ya. Oke, artinya apa? AN plus 1 dengan AN lebih besar mana? Kalau dia monoton turun. AN, Pak. AN ya. Oke. Lalu syarat yang kedua, limit N juta hingga dari AN-nya harus 0. Dengan Ya, sip. Nah, sekarang lihat saja apakah dua syarat ini terpenuhi. Oke. Jadi jika AN-nya 1/2N-1, maka gimana? Maka apa yang terjadi dengan eh, AN plus 1 dengan AN? Lebih kecil AN plus 1, Pak. Lebih kecil AN plus 1 ya. Oke, Betul. karena apa tadi? AN plus 1-nya itu apa? Penyebut penyebutnya lebih besar. besar, Pak. Jadi 1/2, ya, 2N tambah 1. Oke, tadi sudah ditulis ya. 2N tambah 1 dengan 2N min 1 ya. Lebih besar yang kanan ya. Betul. Maka akibatnya ya AN plus 1 lebih kecil dari AN. Itu ya. Berarti syarat yang pertama udah oke. Syarat yang kedua, hitung aja limit N juta hingga dari AN. Yaitu limit N juta hingga dari 1/2N min 1. Hasilnya, kalau N-nya sangat besar, maka 1/2N min 1 akan menuju 0, Pak. 0 ya. No, Oke, berarti ya dapat disimpulkan bahwa deret ganti tanda kita konvergen ya. konvergen. Jadi deret eh, min 1 pangkat N kali 1/2N min 1 konvergen ya. Oke. Kesimpulannya apa? X sama dengan min 1 masuk ke daerah kekonvergen. Betul. X sama dengan min 1 masuk ke daerah kekonvergenan. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulan akhirnya apa dari soal ini? Daerah kekonvergenannya apa? Dari si deret pangkatnya. Daerah kekonvergenan dari apa tadi? Deret pangkat X pangkat N dibagi 2N min 1 ya. Adalah Jenis apa tadi kan dia konvergennya di sini ya. Di antara min 1 sampai 1 tapi yang batas mana yang masuk tadi? min Yang min 1 1. ya. Benar nggak? Yang min 1. Iya, Pak. min 1. Tapi yang satunya nggak masuk berarti dia intervalnya setengah buka ya. Jadi yang min 1 itu masuk, tapi yang satu nggak masuk. Gini ya. Oke. Dengan
jari-jari kekonvergenan berapa? 1. 1. Ya, satu ya. Nah, tambahan, kalau mau mencari jari-jari kekonvergenan, itu tinggal setengah panjang interval ya. Oke, jadi tambahan jari-jari kekonvergenan itu bisa dicari dengan menghitung setengah panjang interval ya. Jika apa? Jika daerah kekonvergenannya berupa himpunan yang terbatas ya. Jika daerah kekonvergenannya berupa himpunan yang terbatas seperti ini. Oke. Jadi ya ini akan sama dengan setengah dikali eh, batas atas dikurangi batas bawah. Gitu aja ya. Oke. Soalnya nanti nggak mesti batas atas dan batas bawahnya itu berbentuk min R, R ya. Gitu. Jadi bisa aja ini berbeda gitu angkanya. Kalau ini kan bentuknya min R, R gitu. Bisa aja ini angkanya berbeda. Kalau misalkan angkanya berbeda, teman-teman tinggal menghitung setengah panjang interval saja. Atau setengah dikali batas atas interval dikurangi batas bawah interval. Gitu. Oke ya. Ternyata cukup panjang karena ya kita perlu mengecek konvergenan di batas ya, di batas intervalnya. Kalau misalkan daerah kekonvergenannya terbatas gitu. Tapi kalau daerah kekonvergenannya hanya berupa satu titik atau bidang real itu lebih simpel ya langkahnya ya. Nggak perlu dicek batasnya soalnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kalau aman, waktunya saya lanjut ke operasi deret pangkat. Yang nomor 7. Oke, tentukan uraian deret pangkat dari fungsi berikut. Terus petunjuknya adalah setiap fungsi berikut terkait dengan deret geometri ya. Nah, kalau menentukan uraian deret pangkat sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan ya, modal kita itu adalah deret geometri. Jadi saya tulis lagi, modalnya itu adalah eh, deret pangkat 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Ini akan konvergen ke mana? 1/1 min X ya. Untuk X-nya di antara berapa? Min 1 dengan 1. Oke. Secara umum, dengan menggunakan operasi substitusi, kita akan peroleh bahwa 1 ditambah sesuatu kotak ya, ditambah kotak dikuadratkan, ditambah kotak dipangkatkan 3, dan seterusnya, ini akan konvergen ke suatu fungsi, yaitu 1/1 min kotak. Oke, dengan kotaknya harus di antara min 1 dengan 1 juga. Gitu ya. Sebenarnya modalnya hanya ini. Nah, sekarang tugas teman-teman hanya gimana caranya membuat fungsi ini memunculkan bentuk 1/1 min kotak. Gitu ya. Lalu kita isi kotaknya sesuai dengan bentuk yang kita temukan gitu. Kurang lebihnya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba yang agak ekstrim ya. Yang E. Mana? Oke.
Yang E itu kita diminta untuk menentukan deret pangkat dari fungsi 3x per x min 1 dikali x tambah 2. Oke, nah kalau fungsinya seperti ini, idenya adalah kita membuat fungsi ini bentuknya berubah menjadi suatu pecahan parsial ya. Masih ingat? Di teknik integral kita belajar ini ya, mengubah bentuk fungsi rasional menjadi pecahan parsial. Oke? Dan kita tentu harus menentukan A dan B-nya ya. Oke. Nah, caranya gimana? Kemarin di bab 7 menentukan A dan B-nya Kali silang penyebut, Pak. kali silang penyebut. Oke. Sebenarnya kita bisa mengkalikan kedua ruas ya dengan apa? Dengan penyebutnya yang ini gitu. Yaitu dikali x min 1 kali x tambah 2. Oke ya. Berarti ruas kirinya akan jadi 3x saja. Nah, ruas kanannya jadi apa? A dikali apa? X plus Kalau 2, kita Pak. kalikan ini dengan yang ini, berarti ya X plus disilang 2. aja ya. A dikali apa? X tambah 2. iya, X tambah 2. Oke, terus B dikali apa? X kurang 1. Ya, X kurang 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya apa ini? Yang ruas kanan dikelompokkan ya, atau dijabarkan dulu deh. Berarti ini akan jadi AX ditambah 2A ya. Ditambah BX minus B. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Yang ada X-nya dikelompokkan, yang nggak ada dikelompokkan juga. Jadi jadinya apa? Langsung, ngerti nggak kalau misalkan langsung begini? A ditambah B kali X. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Jadi yang konstantanya dikelompokkan juga ya. 2A kurang B. Oke. Setelah ini, apa yang kita lakukan? Lihat yang punya sama-sama punya X, Pak. Iya, dikelompokkan suku yang sejenis ya. Betul. Atau disamakan ya koefisiennya. Disamakan koefisien dua ruas. Oke. Nah, sekarang kita lihat koefisien dari X dulu. Di ruas kiri ada apa? Koefisien X 3X. 3 ya koefisiennya. Harus sama dengan koefisien X di ruas kanan. Apa itu? A tambah B. Ya, tambah B. Oke. Terus untuk konstanta, di ruas kiri ada berapa konstantanya? 0. 0 ya. Oke. Ruas kanan konstantanya ada? 2 min B. Ya. Oke. Kita udah dapatkan dua persamaan dalam dua variabel. Mungkin ya gampangnya kita bisa eliminasi aja ya. Oke. Eliminasi si B-nya ya, biar gampang. Oke, kita bisa tambahkan persamaan 1 dan 2. Sehingga kita bisa menghasilkan apa? 3 sama dengan 3. 3A. Berarti A-nya, A-nya 1. 1. 1. Oke, terus kalau kita substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan yang A tambah B sama dengan 3,
Maka kita akan B-nya 2. peroleh B-nya berapa? 2. B-nya 2 ya. Oke. Oke, sampai sini dulu aman ya. Oke. Nah, berarti fungsi kita itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan parsial, yaitu apa? A per X min 1 atau satu 1 per per X min 1 ya, 1 tambah tambah 2 per X tambah 2. ya 2 per X tambah 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita harus mengubah bentuk yang ini dan ini menjadi sesuatu seperti bentuk yang dimodalin ya, di ini, 1 per 1 min kotak. Jadi di sini clue-nya adalah ubah jadi bentuk 1 per 1 min kotak. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan coba ya. Nah, pertama coba lihat yang ini dulu, yang sebelah kiri. Bagian yang ini itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 1 per min 1 dikali apa ini? Kalau min 1 saya tarik keluar dari si penyebut yang kiri, yang Min X tambah dikurung 1. jadi apa? Min X tambah X 1. min 1. 1 min X. Min X tambah 1 ya. Oke, nggak apa-apa, min X tambah 1 aja, biar lebih kelihatan. Karena ya kalau dikalikan ke dalam, maka kita akan peroleh bentuk yang sama dengan yang ini ya. Oke. Sekarang yang sebelah kanan. Ini 2 per. Misalkan saya mau tarik keluar duanya. Maka yang di dalam kurung jadi apa? X per 2 tambah 1. Ya, X per 2 tambah 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kiri. Yang ini ya. Yang kiri itu bisa saya tuliskan dalam bentuk ya min 1. Sorry. Dalam bentuk min 1 per 1 min X. Bener nggak? Ya, Oke. Sebentar. Atau gini aja deh. Ini bisa saya tuliskan dalam bentuk min 1 dikalikan 1 per 1 min X ya. Oke. Dan bentuk ini, itu kita udah tahu ya deret pangkatnya. Oke, sehingga nanti kita bisa langsung ubah yang ini menjadi bentuk deret pangkatnya. Oke ya, yaitu deret geometri. Oke. Nah, mungkin kita sederhanakan pelan-pelan dulu. Nah, yang kanan itu bisa kita coret duanya ya. Sehingga kita peroleh apa? 1 per X tambah X per 2 tambah 1. 1 per, ya, atau bisa saya tulis dalam bentuk 1 ditambah X per 2 ya, bener nggak? Ya, Oke, sip. Oke, nah lalu yang ini biarkan dulu saja. Oke, nah yang kanan itu bisa saya manipulasi lagi, biar dia bentuknya itu mirip dengan yang ini. Kira-kira gimana caranya? Biar yang ini mirip dengan yang ini. Gimana caranya? Caranya adalah menuliskan penyebutnya dalam bentuk 1 min min ya, X per 2. Oke, kebayang? Karena min kali min kan jadi plus ya. Dia jadi mirip, dia jadi balik lagi ke yang atas kalau dikalikan ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh bentuk yang mirip dengan bentuk ini. Gitu ya.
Dan yang jadi kotak untuk yang pertama, yang sebelah kiri, kotaknya adalah si X. ini ya, si X. Oke. Yang kanan yang jadi kotak adalah minus X per 2. Bayang? Oke. Dan kita tahu kalau yang ini tadi kan bisa diekspand jadi 1 tambah kotak kuadrat, tambah kotak pangkat 3, tambah seterusnya ya. Oke. Sehingga bentuk yang sebelah kiri ini akan jadi apa? Kalau bisa. Yang ini. Min 1 dikali apa? 1 tambah X tambah Ya, X tambah kuadrat X, tambah X kuadrat, tambah X per 3. tambah X pangkat 3, dan seterusnya ya. Oke, nah ditambah, kalau bentuk yang kanan, yang ini, dia akan jadi apa? 1 1 min X X 1, per 2 oke. Kotaknya diganti dengan min X per 2 ya berarti ya. ya Oke, saya tulis gini dulu deh. Min X per 2 ditambah min X per 2 kuadrat ditambah min X per 2 pangkat 3. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, yang kiri minusnya boleh saya kalikan ke dalam, sehingga kita peroleh min 1, min X kuadrat, min X pangkat 3, min seterusnya ya. Oke. Terus ini kita tambah, yang ini bisa disederhanakan, jadi 1 min X per 2, terus jadi apa? tambah Plus X kuadrat per 4, min X X pangkat 3 per 8 min X pangkat 3 per 8. 8, dan seterusnya. Oke. Nah, harusnya menyatakan deret pangkat sampai sini udah benar ya. Tapi sebenarnya bisa teman-teman sederhanakan lagi dengan menjumlahkan suku yang sejenis. Oke. Coba deh kita jumlahkan 3 suku aja. Eh, yang pertama, min 1 dengan 1 dijumlahkan jadi 0 0 ya. 0. Terus, yang ini min X, saya jumlahkan dengan min X per 2 jadi berapa? min 3X per 2 Min 3X per 2 ya. Oke, lanjut. Min X kuadrat ditambah X kuadrat per 4. min 3X kuadrat per 4 Ya, min 3X kuadrat per 4. Oke. Oke, dan seterusnya ya. Bisa dicoba sendiri. Oke. Oke. Lalu kira-kira deret ini konvergen di mana, teman-teman? Ini kan ada 2 bentuk ya. Oke. Saya tulis saja di sini ya. Sebenarnya kan ada 2 bentuk yang seperti ini ya di fungsi kita. Yaitu saya tulis di sini. Yang pertama ada bentuk 1 per 1 min X. Dan yang kedua ada bentuk 1 per 1 min X per 2 ya. Oke. Nah, yang bentuk yang atas, yang pertama, ini dia konvergennya di mana? Di X di antara berapa? Min 1 min 1 dan 1, 1 Pak. Di antara min 1 dan 1 ya. Oke. Nah, kalau yang bawah, dia itu sebenarnya juga konvergen di antara min 1 dan 1.
Tapi yang di tengah ini adalah si min Min X per per 2-nya, 2. gitu. Oke? Karena yang jadi kotak di sini kan adalah min X per 2, gitu. Oke ya? Oke, berarti untuk yang nomor 2, kalau kita kalikan 2 ya, ini akan jadi berapa? Jangan Min biru 2. aja. Min 2, min X Min X 2. 2 ya. Oke. Terus kalau saya kalikan 3 ruas dengan min 1, jadinya adalah Ganti, 2. ganti tanda. tandanya berubah ya. X lebih besar dari min 2. Oke, berarti ini yang bentuk yang kedua dia konvergen ketika X-nya di antara min 2 sampai 2 ya. Oke. Oke. Nah, karena fungsi f itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua, maka daerah kekonvergenannya itu merupakan irisannya. Oke. Jadi saya tulis di sini daerah konvergenannya merupakan irisan ya. Irisan dari apa? Dari selang min 1 sampai 1 dan selang min 2 sampai 2. Yaitu apa? Min Irisan 1. dari interval yang ini dengan yang ini. Min 1 Min sama 1 1. sampai 1. Iya, min 1 sampai 1 ya. Oke. Jadi kita pilih interval yang memuat keduanya. Gitu. Oke, kalau ada yang bingung ya, mungkin bisa saya gambarkan. Ini min 1, ini 1, ini min 2, ini 2 ya. Oke. Bentuk yang pertama itu dia hanya konvergen di tengah sini ya. Oke. Nah, sedangkan bentuk yang kedua itu dia konvergennya di yang kedua dia konvergennya di antara min 2 sampai 2 ya. Nah, sehingga dari sini irisannya ya bisa kita ambil yang memuat keduanya, yaitu yang di antara min 1 dengan 1. Oke, irisannya yang ini ya berarti ya. Ini irisan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kunci menentukan deret pangkat dari suatu fungsi itu adalah mengubah jadi bentuk yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, caranya ya bisa macam-macam sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin ya. Bisa dengan substitusi seperti ini, bisa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau bisa juga dengan kalkulus ya, bisa pakai turunan atau integral gitu. Oke, ada pertanyaan?
Aman, Pak. Aman ya. Oke, mungkin contoh yang bukan soal tutor tapi mungkin keluar ya. Kalau misalkan saya mau menentukan deret pangkat dari, katakan, fungsi G ya. 1/1 tambah X kuadrat, kira-kira gimana caranya, teman-teman? Kalau langsung dibuat min-min bisa gak, Pak? Dibuat min-min. Oke. Ya. Jadi Jadi 1/1 plus X kuadrat, ini kan sama aja kayak 1/1 min, 1 min min X kuadrat. X kuadrat. Oke, bisa sih seperti ini. Sehingga bisa diekspand pakai apa? Pakai yang tadi ya, yang modal ini, yang ini. Oke. Jadi ya udah saya tulis dulu bentuk ininya 1 ditambah kotak kuadrat ditambah kotak pangkat 3 gitu ya. Nah, yang jadi kotak di sini siapa? Min X kuadrat, Pak. Min X kuadrat. Oke. Oke ya, min X kuadratnya ya kita isikan aja ke kotaknya. Oke. Sehingga nanti kita akan peroleh apa? 1 Deretnya akan jadi 1 min X Min X kuadrat kuadrat. tambah X X pangkat pangkat 4 kan kurang min kurang X pangkat X X 6. pangkat pangkat 6 6 tambah tambah seterusnya ya. per Oke, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si minus X kuadratnya harus di antara min 1 dan 1 ya. Oke, tapi ya bisa dicek. Ini akan setara dengan nanti ya dapatnya X-nya ya tetap di antara min 1 dan 1 ya. Bisa dicek sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ditanyakan deret pangkat, eh, dari tan inverse, eh, misalkan HX ya, ditanyakan deret pangkat dari tan inverse X. Kira-kira apa hubungannya dengan yang atas ini? turunannya ya bukan, Pak? Turunan atau integralnya, Pak? Siapa yang turunannya siapa? Turunan tan inverse X yang jadi 1/1 tambah X kuadrat bukan, Pak? Iya, betul ya. Jadi ya 1/1 plus X kuadrat, ya, kalau diintegralkan, itu kan akan jadi tan inverse ya. Diingat, integral dari 1/1 tambah X kuadrat, ini adalah tan inverse X ya. Oke. Atau ya tan inverse kalau diturunkan dapatnya adalah 1/1 plus X kuadrat. Gitu. Nah, sehingga kita bisa gunakan integral untuk menentukan deret pangkat dari si tan inverse ini. Gitu. Oke, gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya, mungkin saya tambahkan nanti bisa diperiksa ya.
bentuk ini. Kalau kita integralkan ini dari 0 sampai X untuk bentuk 1 tambah T kuadrat dt, ini hasilnya akan jadi tan inverse X ya. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, sehingga ya deret dari tan inverse X itu tinggal mengintegralkan deret pangkat si 1/1 plus X kuadrat. Berarti ini akan jadi integral 0 sampai X. Oke, karena ini variabelnya dalam T, berarti deret pangkatnya juga harus dalam T ya. Jadi 1 min T kuadrat ditambah T pangkat 4 dikurang T pangkat 6 tambah seterusnya ya, dt. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tambahan saja ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau untuk deret Taylor sepertinya udah ya kemarin ya. Sebentar, yang agak beda itu ini deh. Kalau aman, kita coba lihat yang ini ya. Oke, kita ke Maclaurin saja ya. Jadi, tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi f berikut sampai dengan suku yang mengandung x pangkat 5. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui. Lakukan operasi penjumlahan, perkalian, atau pembagian. Oke, mungkin untuk mengerjakan soal ini kita butuh tabel yang kemarin ya. Bukan tabel, tapi daftar ya. Daftar deret Maclaurin. Saya udah paste ke yang sini ya sebenarnya. Nah, ini dia. Deret Maclaurin yang penting. Oke, jadi kalau soalnya itu tipenya seperti ini, biasanya nanti di soalnya itu ditambahkan informasi deret Maclaurin yang diperlukan ya. Jadi teman-teman nggak usah mencari secara manual gitu. Cukup mengoperasikan saja gitu. Oke. Nah, coba yang A dulu deh. Oke. Fx sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa dituliskan dalam bentuk setengah dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X. Benar nggak? Sama aja kan ya? Nah, berdasarkan tabel, kita tahu deret Maclaurin dari E pangkat X adalah yang nomor 4 ya. Oke. Kita bisa expand E pangkat X jadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya.
Nah, sehingga yang bagian E pangkat X, itu kita udah dapat deretnya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang gimana dengan yang bagian E pangkat min X? Sebenarnya ya kita bisa dapat juga dengan mensubstitusikan X-nya jadi min X ya. Jadi kita bisa gunakan deret yang atas, tapi X-nya diganti dengan min X. Sehingga kita peroleh apa, teman-teman? Deret yang baru. Untuk E pangkat min X, 1 min X. 1, 1 ditambah min X, ditambah min X dikuadratkan dibagi 2 faktorial, ditambah min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya ya. Sehingga ini akan sama dengan 1 min 1 min X X. ditambah X X kuadrat per 2 faktorial minus min ya. Ya, dan seterusnya. Oke. Sehingga kalau kita substitusikan akan jadi seperti apa ini? Setengah dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X akan jadi apa? Setengah dikali yang E pangkat X kita pakai yang atas ya. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke. Lalu kita tambahkan dengan deret yang E pangkat min X ya. Yang ini berarti. Oke. Jadinya 1 min X tambah X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke. Sekarang coba teman-teman lihat polanya. Kalau dijumlahkan, kira-kira membentuk pola yang seperti apa ini? 1 ditambah, 2. yang pangkatnya ganjil hilang nggak Yang sih, Pak? pangkatnya Sip, betul. Itu ya jadi 2. polanya ya. Yang pangkatnya ganjil, nanti dia saling Najis. menghilangkan. Oke, kelihatan? Yang pangkatnya genap, jadi 2 kali lipatnya. Gitu. Tuh, Oke, jadinya apa? 2 2 tambah ditambah, tambah 0. 2X Oh, kuadrat langsung 2x kuadrat per 2 faktorial. ya, 2 kali X kuadrat per 2 faktorial. Terus kalau dilanjutkan, kira-kira apa ini? 2x pangkat 4 2X pangkat 4 per 4 Ya, faktorial. 2X pangkat 4 per 4 4 faktorial. faktorial. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, tapi ternyata depannya ada setengahnya nih. jadi 1 lagi, Kali Pak. setengah. Berarti ya kalau dikali ke dalam jadinya, Balik jadi 1 lagi semua, Pak. ya balik jadi 1, tapi tinggal suku-suku yang genap ya. Benar. Ya, seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin satu contoh lagi. Yang mana enaknya ya? Yang C deh. Fx sama dengan apa? Lan 1 1 tambah tambah X min dikurang X. apa? X. Dikurang X dibagi X kuadrat ya. Oke. Nah, kalau kita diminta menentukan deret Maclaurin dari fungsi ini, sebenarnya yang kita butuhkan cuma satu, teman-teman ya. Cuma deret Maclaurin dari si ini, lan 1 tambah
X ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lan 1 tambah X itu apa? Ternyata yang ini ya. Saya copy saja. Nah, ini. Oke. Sehingga kita tinggal mengganti bagian lan 1 tambah X dengan deret ini, deret pangkatnya. Sorry, deret Maclaurin-nya ya, kalau dalam soal ini. Jadinya apa? X min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus belakangnya ngikut aja. Ini dikurang X dibagi X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba dioperasikan. Ini akan jadi seperti apa? Kita bisa kurangkan X-nya ya, ini ya. Ini ada X yang positif, di sini ada min X, berarti jadi habis ya. Berarti deretnya hanya menyisakan min X Min X kuadrat per kuadrat 2 per 2, ditambah X pangkat 3 per 3, X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 4, dan ya, seterusnya. X pangkat 4 per 4, dan seterusnya ya. Nah, terus ini mau kita bagi dengan X kuadrat. Gimana? Ya, tinggal dibagi biasa ya sebenarnya ya. Kalau ada bentuk ini, suku pertama, minus X kuadrat per 2 dibagi X per 2, hasilnya berapa? Min setengah, Pak. Ya, betul, min setengah ya. Yang lain nama min setengah. Ya, pangkatnya tinggal dikurangin saja ya sebenarnya. Oke, jadi X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1 ya. Berarti ya tinggal min setengah dikali X pangkat 0, min setengah kali 1 gitu. Oke, terus suku kedua kalau dibagi X kuadrat, hasilnya adalah, X per 3, iya, X per 3. Next, suku keempat, min, min X kuadrat per 4. iya, betul. Dan seterusnya ya. Oke. Oke, secara umum seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau belum ada, saya coba lanjut.
Nomor 13, untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan polinom Maclaurin orde 4. Nah, kemarin apa? Kalau polinom Maclaurin orde 4 artinya apa? Yang ada pangkat 4-nya, Pak. Ya, kita memotong deret Maclaurin sampai yang memuat X pangkat 4. Gitu. Atau kita mencari sampai turunan keempat dari F saja. Itu ya. Oke. Nah, mungkin saya pilih yang C saja ya. Oke. Fx sama dengan pangkat 3 dari 1 tambah X. Oke, atau ini bisa ditulis dalam bentuk 1 tambah X pangkat berapa? Kalau akar pangkat 3, dia pangkat berapa artinya? 2/3. 2 per 3, 1/3. 1/3. 1 per 3 ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita cari turunannya gimana? Aturan pangkat saja ya. Jadinya 1 per 3 kali apa? 1 tambah X pangkatnya dikurang 1. Ya, saya tulis Min lagi deh. 2. Min 2 Min per 2 3. per 3 ya. Sepertiga dikurang 1 itu min 2 per 3 ya, teman-teman ya. Oke. Jangan lupa turunan rantai dikali turunan 1 tambah X. 1. Tapi turunan dari 1 tambah X itu ya 1 ya. Berarti ini ya sama aja hasilnya. 1 per 3, 1 tambah X pangkat min 2 per 3. Gitu. Oke, turunan kedua, aturan pangkat. Jadinya sepertiga dikali apa? Min 2 per Pangkatnya ke 3. depan. Min 2 per 3. Ya, min 2 per 3. Terus 1 plus X pangkat berapa? Min 5 per 3. Ya, min 5 per 3 ya. Oke. Sebenarnya belakangnya juga dikali ini ya, 1 tambah X. Turunan dari 1 tambah X, tapi dia 1 juga. Gitu. Sehingga kita peroleh di sini jadinya min 2 per 9, 1 tambah X pangkat min 5 per 3. Oke. Ini sampai, orde 4. Oke. Turunan ketiga sekarang ya. Turunan ketiganya gimana? Min 2 per 9 dikali kali min 10 5 per per 3. 27. min 5 per 3. Terus 1 tambah 1 plus X Pangkat pangkat min 8 per 8 per 3. min 8 per 3 ya. Belakangnya sekali lagi dikali turunan 1 plus X. Tapi ya 1 ya, jadi sama saja. Sekarang kita peroleh hasilnya adalah 10 10 per per berapa? 27. 27. 10 per 27. Oke. 1 tambah X pangkat min 8 per 3. Oke, nguli juga ini ya. Oke, turunan keempat ya. Terakhir. Turunkan sekali lagi. Min 80 per 81. Oke, langsung ya. Min 80 per 81 kali 1 plus X pangkat Min 12 per 3. 11 per 3. min 11 per Min 3 11 ya. per 3. Oh iya ya. Kan dikurang 1. Dikurang 3 per 3 ya. Oke, kita sudah punya nilai fungsi dan turunannya sampai turunan keempat. Terus karena ini polinom Maclaurin, artinya dia di sekitar berapa? 0. 0 ya. Berarti ya kita cari nilai fungsi dan turunannya di 0 saja. Oke, F0 artinya 1 ditambah 0 pangkat sepertiga
Hasilnya berapa ini? Tuh, Satu. 1. satu, Pak. Oke. Next, F aksen 0 artinya apa? 1/3, 1 ditambah 0 pangkat min 2/3. Berapa ini? 1/3. 1/3, Satu. Pak. 1/3 ya. Oke, lihat, eh, ya karena kalau kita substitusikan 0, substitusikan X sama dengan 0, suku yang ini kan pasti 0 ya. Sorry, pasti 1 ya. Yang ini 1 juga, yang ini 1 Satu. juga. Artinya tinggal dilihat si koefisien yang di depan ya. Oke. Kebayang nggak yang lain? Aman. Aman ya. Oke. Berarti F aksen 0 langsung Min Min 2 2 per per 9. 9. ya min 2/9 ya. Eh Turunan ketiga di 0, 10 per 10 per 27. 27. 10/27 ya. Oke, terakhir turunan keempat Min Min 80 80 per 81. ya minus 80/81. Oke, kita sudah dapat nilai turunan-turunan fungsi di 0 ya. Sekarang kita tinggal tentukan polinom Maclaurin-nya ya, atau si P4 X. Berarti suku pertama, suku ke 0 dulu. Suku Satu. ke 0 berarti F0 ditambah apa? F aksen 0 X ya, X karena dia deret Maclaurin. Maclaurin. Ditambah, F hati-hati ini ya, F turun double aksen 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat. kuadrat. Selanjutnya, turunan ketiga di 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Tiga. Terakhir, F turunan turunan keempat di 0 per 4 4 faktorial. faktorial X pangkat 4. Oke, Wow. panjang juga. F0 berapa tadi? Satu. 1. Ditambah F aksen 0 X per 1/3. 3. X per 3. Ini aja deh. Per 3X ditambah ah, min 2/9 per 2 faktorial X kuadrat ditambah turunan 3 10/27 per 3 faktorial X pangkat 4, sorry X pangkat 3 ya. Ditambah berapa ini? Min 80/81 dibagi 4 faktorial X pangkat 4 ya. Oke. Oke, kita udah peroleh polinom Maclaurin order 4 dari fungsi ini. Sekarang apa ini? Gunakan untuk menaksir F 0,1 katanya. Berarti teman-teman tinggal mengganti apa? Kalau kita X mau dengan menghitung F 0,1, ini bisa ditaksir menggunakan P4 0,1 ya. betul. Berarti ya nanti hasilnya akan 1 ditambah 1/3, 0,1, dan seterusnya ya. Ditulis sendiri nanti ya. Panjang, Pak. Iya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kalau menemukan soal seperti ini di kuis atau ujian, cukup ditulis dalam bentuk penjumlahannya saja, nggak usah dihitung sampai dapat suatu pecahan yang utuh gitu ya. Biarkan saja dalam bentuk penjumlahannya. Yang penting nanti menjumlahkannya sampai suku ke ini ya, suku keempat gitu. Sampai ya ini 0,1 pangkat 4 gitu terakhir.
Udah sampai situ udah cukup, nggak usah dioperasikan lagi gitu. Oke ya. Karena kalau menghitung ini ya makan waktu gitu. Dan nggak akan dapat nilai tambahan juga sih kayaknya. Dan malah beresiko salah juga sebenarnya menghitung ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya tambahkan satu soal, tapi ini tentang deret pangkat ya. Oke, ini mungkin eh, agak unik soalnya, tapi mungkin aja keluar di ujian. Karena ini sebenarnya bukan soal menghitung, tapi lebih ke konsep ya. Saya coba berikan saja. Eh, lalu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tentang deret pangkat. Oke, coba kita lihat. Misalkan deret pangkat ini ya, Cn dikali X pangkat N, konvergen di X sama dengan min 4. Dan divergen di X sama dengan 6. Oke, kalau teman-teman punya deret pangkat yang seperti ini, suatu konstanta dikali X pangkat N, daerah kekonvergenannya kemungkinan berbentuk apa? Ada 3 kan, apa aja? Daerah kekonvergenannya, X daerah, yang X sama dengan C. oke, atau X sama dengan 0 ya, karena ini kan sama aja kayak sigma Cn X min 0 ya, Oh, pangkat N. Oke. Berarti kemungkinan daerah kekonvergenan yang pertama, dia berupa titik enggak. tunggal, yaitu X sama dengan 0 ya. Oke, kemungkinan yang kedua apa? Dia berupa selang Belum. atau interval. Bisa buka atau bisa tutup ya. Jadi dari min R sampai R, dan mungkin sorry, mungkin memuat min R, sorry, memuat X sama dengan min R, dan X sama dengan R ya. Oke. Yang ketiga apa kemungkinannya? Dia berupa himpunan Himpunan real dengan real. seluruh bilang real ya. Ya, atau biasa ditulis pakai R seperti ini. Atau kalau notasi interval ya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya, kasusnya seperti ini, dia konvergen di X sama dengan min 4, tapi dia divergen di X sama dengan 6. Kira-kira daerah kekonvergenannya yang mana? Yang Yang selang, Pak. berbentuk apa? Yang, Selang. yang selang ya. Kenapa yang selang? Karena dia ada titik selain 0 di mana dia konvergen ya, yaitu X sama dengan 4,
Tapi ada juga titik yang dia batas divergen gitu. divergen. Oke, paham nggak kenapa yang ini? Paham, paham. Paham ya? Ya, Pak. Oke, jadi tadi daerah kekonvergenannya yang selang ya. Nah, sekarang kira-kira selang yang berapa gitu yang membuat dia konvergen? Oke, sekarang saya coba gambar garis bilangan. Oke, tadi katanya dia konvergen di min 4 ya. Ini misalkan 0, ini min 4, ini 4, terus dia divergennya di 6. Oke, ini saya gambar min 6 juga. Oke. Nah, katanya dia di min 4 itu konvergen gitu. Oke. Di sini dia konvergen ya. Nah, tapi di 6 dia divergen. Saya kasih merah yang divergen. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan daerah kekonvergenannya itu berbentuk selang atau interval yang seperti ini ya, dari min R sampai R, oke, paling tidak kita bisa menjamin kan, paling tidak kita bisa menjamin bahwa apa? Bahwa di antara min 4 sampai 4 dia pasti apa di sini? Konvergen. Konvergen, Pak. Pasti konvergen ya. Oke, kenapa? Kenapa kita bisa jamin ini? Karena ya kan tadi bentuk daerah kekonvergenan yang mungkin ya yang berbentuk seperti ini, selang yang terbatas gitu, interval yang terbatas. Sehingga ya paling tidak di antara min 4 dan 4 dia konvergen. Gitu. Oke ya. Nah, sebaliknya karena di min 6 karena di 6 dia divergen, ya kita bisa jamin bahwa ketika X-nya lebih besar dari 6, dia pasti divergen. Gitu ya. Oke. Dia pasti divergen ya, karena yang 6 saja sudah divergen. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab soalnya. Ini kan ditanyakan apa yang bisa kita simpulkan tentang kekonvergenan masing-masing deret berikut. Oke, yang A dulu ya. Yang A. Yang A itu deretnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn. Oke. Nah, deret ini sebenarnya kan bisa saya tulis dalam bentuk sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn dikali 1 pangkat n ya. Benar nggak? Karena 1 pangkat n ya 1 gitu. Dan di sini, ini adalah deret pangkat kita ketika X-nya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini adalah deret pangkat kita saat X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat di garis bilangan ini, ketika X-nya sama dengan 1, dia konvergen nggak? X sama dengan 1 Divergen, berarti Pak. Di di dalam mana? interval. Di dalam interval ya, di sini. Oke, bayang. Ya, Oke, berarti kesimpulannya apa? dia konvergen. Konvergen, Pak. Ini konvergen ya. Di X sama dengan 1. Karena apa? Karena ya 1 itu di dalam interval
min 4 sampai 4 ya. Oke. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B itu sigma CN 8 pangkat N. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya berapa, teman-teman? 8. X-nya 8 ya. Oke, X-nya sama dengan 8. Berarti menurut sifat deret pangkat kita, kalau X-nya 8, berarti dia ada di sebelah kanan Ini 6 pasti ya, di sini. bawah Oke. Berarti kesimpulannya apa? divergen. Deretnya apa? Di Divergen. Vergen. Oke ya. Ya karena 8 tidak di mana? Atau 8 ada di interval itu ya. Min 6 sampai ta hingga. Eh, oke, seperti itu. Yang C, min 3. Min 3, berarti di sini X-nya berapa? Min 3. Min 3 ya. Oke, kesimpulannya apa? Kalau X-nya min 3, Konvergen. konvergen. Karena apa? Karena min Ada 3 di bawah. ada di interval dari min 4 sampai 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir CN 5 pangkat N. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti dia ada di tengah-tengah sini, Divergen. teman-teman. Oke. Nah, kalau dia ada di tengah-tengah sini, itu kita nggak bisa mengetahui ya sifat kekonvergenannya. Kenapa? Karena sebenarnya interval kekonvergenan ini dia juga bisa dari ini ya, dia bisa lebih besar dari min 4 sampai 4 gitu. Asalkan dia lebih besarnya nggak lebih besar dari ini, dari min 6 sampai 6 gitu. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa lebih besar dari min 6 sampai 6? Karena di 6 sendiri dia sudah divergen gitu. Oke. Jadi bisa bervariatif ya. Kemungkinan yang paling kecil yang ini, kemungkinan yang paling besar ya dari min 6 sampai 6 ya gitu. Sehingga untuk X sama dengan 5, kita nggak bisa menyimpulkan dia konvergen atau divergen. Seperti itu ya. Tapi kalau yang di dalam min 4 sampai 4, dia sudah pasti konvergen ya, karena paling kecil intervalnya sepanjang ini. Gitu. Begitu juga dengan yang tadi, yang 8 ini. Dia udah pasti divergen karena interval kekonvergenannya atau daerah kekonvergenannya paling besar adalah dari min 6 sampai 6. Sehingga yang 8 itu sudah pasti divergen dia. Gitu ya. Sehingga yang ini tidak ada kesimpulan. Oke. Sip. Ini lumayan menggunakan konsep ya soalnya ya. Jadi bukan menghitung tapi pakai konsep. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti Pak, Gimana? kalau misalkan Ya, kayak tadi yang nomor D itu tidak ada kesimpulan, jawabnya gak apa-apa tidak ada kesimpulan. iya nggak apa-apa. Ya jawab aja seperti ini. Ah, Mungkin alasannya apa ya? Karena minimnya 5 itu informasi dari kita. nggak ada di tengah sini, tapi juga dia nggak ada di sini gitu. Oke, Ah, nggak? Mungkin saya tambah ya. Eh, karena, bentar. Karena 5 tidak di dalam interval min 4 sampai 4 dan 5 juga tidak di dalam interval yang divergen ya, min 6 sampai 3 gitu. Oke, gitu ya alasannya ya. oke Pak. Makasih. Oke, sip. Yang lain gimana? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin seperti biasa saya beri latihan ya, biar teman-teman bisa ya berlatih mengerjakan soal gitu. Oke, mungkin saya share habis ini ya. Mana ini? Oke, ini saya download dulu. Sebentar ini kok. Oh, ini aja saya copy deh. Nah, ini ya. Ini kelihatan kan ya latihannya? Kelihatan Pak. Oke. Oke, mungkin silakan difoto, dicatat, dan dikerjakan ya. Oh, shit. Oke, udah? Udah Pak. Oke. Bentar, saya